Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, seorang kepala desa di Pulau Adonara rela berhutang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari bagi pengungsi bencana badai siklon tropis yang menerjang wilayahnya pada pekan lalu. Tindakan ini harus dilakukan karena di hari pertama pasca bencana, bantuan masih belum sampai ke lokasi karena akses ke Pulau Adonara masih terputus. Selama sepekan terakhir, Pius Pedang Melai, Kepala Desa Nele Lamadike, Pulau Adonara, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, disibukkan untuk mengurusi ratusan warganya yang terdampak badai siklon tropis. Badai yang datang tiba-tiba ditambah minimnya persiapan dalam penanggulangan bencana membuat Pius Pedang rela berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga terdampak di pengungsian. Ya, tindakan ini harus dilakukan Pius Pedang karena saat awal bencana, bantuan dari berbagai pihak belum tiba ke Pulau Adonara karena terputusnya akses sejumlah infrastruktur ke Pulau Adonara. Tidak sampai di situ, sang kepala desa harus mengkoordinir berbagai urusan, mulai dari pendataan korban terdampak, ikut mencari jenazah korban, membantu koordinasi bantuan, hingga tepat sasaran. Dari catur hingga mereka menceburkan akses mati. Seperti apa kisah kepala desa dari Desa Nele Lamadike yang berjibaku di masa-masa sulit untuk membantu warga korban bencana dan juga penanganan desa yang diterjang banjir bandang di Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, dan yang lebih memprihatinkan ini harus berhutang. Betul, nah ini kita akan langsung saja tanyakan kepada Pak Pius Pedang Melai, Kepala Desa Nele Lamadike. Selamat siang Pak Pius. Selamat siang Mbak. Ya, Pak Pius, diceritakan dulu awalnya kondisi terkini warga desa Nele Lamadike pasca banjir bandang dan juga longsor di sana seperti apa? Ya Mbak, ya jadi begini, kejadian itu terjadi ketika pada pukul 2 dini hari tanggal 4 April 2021. Ya. Ketika terjadi bencana atau banjir bandang, itu masyarakat Nele Lamadike dan masyarakat pada umumnya semuanya dalam keadaan nyenyak. Tiba-tiba bunyi gemuruh dari atas gunung, membawa lumpur, batu, memporak-porandakan, mengagetkan, mengejutkan masyarakat yang sedang tidur lelap. Ya, karena terjadi dini hari begitu ya? Terjadi dini hari. Betul. Pak Pius, sampai saat ini siang hari ini total berapa korban yang sudah tercatat? Korban yang tercatat itu 56 yang hilang. Kita sudah dapatkan 55 dan sudah dimakamkan di pemakaman umum. Sementara satu masih dalam proses pencarian. Oke, satu masih dalam proses pencarian. Baik, Pak, tadi kami sangat prihatin mewakili seluruh keluarga besar Media Group News, Metro TV. Sekali lagi mengucapkan bela sungkawa. Kami sama-sama juga tetap mencari bantuan, bentuk ikhtiar kami untuk sama-sama membantu saudara kita di sana. Tapi tadi saya prihatin, Pak, mendengar Bapak ini harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Itu ceritanya seperti apa, Pak Pius? Jadi begini, Mbak ya. Memang kejadiannya dini hari, besoknya itu semua listrik padam, jaringan putus, transportasi darat, laut dan darat tidak bisa dijangkau sehingga kita sulit untuk melakukan koordinasi dengan para pihak. Ya, dengan para pihak. Ya tentu sekali sebagai pemerintah desa, dengan mengungsikan sebagian besar masyarakat ke lokasi yang aman yang dalam kondisi darurat, ya saya harus mencari langkah-langkah penanganan darurat sementara. Ya. Waktu itu bentuk berhutangnya seperti apa, Pak Pius? Boleh diceritakan? Ya, saya harus lakukanlah mengambil langkah cepat, mendatangkan sembako, beras 2-3 karung, telur dan lain sebagainya untuk kebutuhan
saat itu. Ya, berapa lama waktu itu Pak Pius sampai harus berhutang memenuhi kebutuhan pokok bagi para pengungsi di sana? Jadi bantuan berdatangan itu pada hari kedua, hari Senin. Memang bantuan datang, tetapi memang transportasi darat ini yang membuat laut dan darat ini yang membuat kesulitan bagi para donatur, para simpatisan, para pihak yang ingin membantu. Karena memang jalan darat putus semua. Ya, betul. Kan kita juga melihat ya gambar jembatan yang putus dan lain sebagainya. Nah, hingga saat ini Pak, bantuan apa yang paling masih dibutuhkan oleh warga selain tentunya kebutuhan sanitasi air bersih, selimut, obat-obatan, apalagi yang dirasa sangat urgent dibutuhkan? Yang sangat urgent sekarang kita butuhkan adalah karena ini kita membentuk beberapa kelompok pengungsi, posko-posko pengungsi, fasilitas bak penampung air hujan yang terbatas. Karena kita di sini kebanyakan menggunakan bak penampung air hujan atau PA untuk menampung air hujan. Ya, sehingga yang sangat kita butuhkan itu untuk kebutuhan air, baik itu untuk kepentingan konsumsi maupun kepentingan kesehatan, mandi, cuci dan lain sebagainya. Kita sangat membutuhkan profil tent untuk kita letakkan di posko-posko pengungsi. Ya, posko-posko pengungsi. Yang kedua, di posko-posko pengungsi ini pun kita belum sementara kita berproses untuk membangun MCK umum, toilet umum untuk menjaga jangan sampai ada penyakit masyarakat di hutan. Baik, jadi kebutuhan sanitasi dan MCK masih sangat perlu ya Pak Pius. Tapi selain itu dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sana seperti apa Pak? Apakah sudah memadai? Pelayanan kesehatan memang sementara ini terus berjalan. Para medis, dokter, bidan, perawat melakukan perawatan kesehatan baik di posko maupun melalui kunjungan-kunjungan rumah pasien, rumah masyarakat yang terdampak bencana ini. Pak Pius tentu tidak mudah ya menjadi seorang kepala desa yang harus mengayomi banyak pengungsi di sana di tengah kondisi bencana dan juga pandemi seperti saat ini. Tantangannya seperti apa saja Pak Pius? Kami dengar juga sampai kurang tidur atau jarang tidur ya Pak? Ya, ini kan kita ini ada di desa terpencil jauh dari kota. Sementara kebutuhan masyarakat yang harus kita layani ini kan banyak yang tidak kita peroleh di desa ya. Sementara kesulitan fasilitas yang kemarin baru bisa transportasi darat bisa dilewati oleh kendaraan, juga khusus hanya dari Bayi-Berang ke Desa Lele-Lamadiken. Sementara antara Bayi-Berang sebagai kota terbesar di Adonara itu belum kita tembus dengan kendaraan roda 4 truk. Berarti memang akses jalan masih menjadi tantangan sampai saat ini. Pak, boleh diceritakan Pak Pius, saya melihat ada terpal di belakang yang juga sedang dibangun. Ada pihak dari gabungan TNI Polri di sana. Ini sedang membangun sebuah posko lagi untuk pengungsian atau masih dalam proses satu pencarian tadi? Pak Pius, silahkan diceritakan. Memang di sini kita ada 3 alat berat ya. 4 alat berat, 1 kita fokuskan untuk mencari korban. Sementara 3 yang lain itu kita fokuskan untuk melakukan pembersihan areal bencana, memindahkan batu, lumpur, tali batu dan lain sebagainya. Sementara tenda yang terpasang ini kemarin Bapak Uskup Larantuka melakukan upacara misa khusus untuk keselamatan arwah para korban di lokasi ini. Ya, sehingga kelihatan tenda masih ada di sini. Ya. Infrastruktur selain jembatan dan akses Pak yang paling terdampak, pemukiman mungkin ada berapa tercatat yang diduga rusak berat? Sudah adakah dari pihak terkait untuk mempertanggungjawabkan atau membantu para warga di sana untuk membuat kembali perumahan dan pemukiman mereka? Kemarin tanggal 9 hari Jumat kunjungan Bapak Presiden. Pak Presiden hadir di lokasi bencana dan kami sudah menyampaikan laporan melalui Bapak Bupati, kami sudah menyampaikan laporan tentang
jumlah rumah yang hilang, hanyut dan di bawah reruntuhan batu, kayu, lumpur itu sebanyak 36 rumah, 30 rumah, rusak berat yang tidak bisa dipakai lagi sebanyak 9 rumah, dan rusak ringan yang mungkin bisa diperbaiki oleh pemiliknya ada sekitar 9 rumah. Di samping juga kerugian-kerugian fasilitas rumah tangga lainnya seperti bak penampung air hujan dan lain sebagainya. Ya, pada waktu kunjungan Presiden ada lagi kah yang Pak Pius sampaikan kepada Presiden Joko Widodo waktu itu? Ya, jadi Bapak Presiden menginstruksikan supaya warga masyarakat harus dibangun relokasi pemukiman karena ini sudah menjadi jalur merah. Oleh sebab itu, sebagai pemerintah desa kami sudah mengambil langkah antisipasi untuk bersama masyarakat mencari lahan sebanyak 1,5 hektar, lebih kurang 1,5 hektar untuk membangun pemukiman perumahan yang baru. Jadi memang harus direlokasi. Sudah adakah bentuk komunikasi begitu dengan para warga? Mengingatkan saat ini sedang masih dalam suasana bencana, masih perlu juga katakanlah terapi begitu ya untuk kesehatan psikologis mereka. Nah, mendengar wacana untuk merelokasi pemukiman ini dirasa sudah tepat atau seperti apa, Pak Pius? Memang banyak dari warga yang sudah kita bangun komunikasi, mereka minta untuk direlokasi, ya. Karena memang sudah ada keinginan dari warga begitu ya, justru menyambut baik dengan wacana relokasi ini begitu ya, Pak Pius ya? Rencananya akan ada di mana, Pak, relokasi tempat baru pemukiman untuk warga? Dia tetap ada di wilayah hukumnya Desa Nele Lama Diken, tidak jauh, sekitar 600 meter dari lokasi kejadian ini, 600-700 meter. Sekitar 600 meter ya Pak ya, semoga segera terlaksana untuk relokasi ini ya Pak. Dan kemudian apalagi nih himbauan yang Pak Pius sering sampaikan kepada warga mengingat masih di tengah situasi pandemi seperti saat ini Pak? Oke, baik, jadi kita sudah memikirkan setelah suasana ini agak tenang, sudah kita layani agak maksimal, maka kita juga perlu melakukan pertemuan dengan para keluarga di setiap pos-pos pengungsian supaya mungkin mereka setuju, kalau mereka mau maka mereka itu kita arahkan kepada tinggal di keluarga, sehingga tidak terjadi kerumunan ini dalam jangka waktu yang lama. Baik. Ya, Kepala Desa Nele Lama Dike, Bapak Pius Pedang Melayu. Terima kasih Pak Pius telah bergabung bersama kami di Newsline kali ini. Sehat-sehat selalu Pak Pius.